Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin menerangkan kepada teman-teman semua penyebab dari busi yang mudah hitam dan juga mudah mati. Walaupun diganti baru, nggak lama pemakaian kembali mati ya. Kembali mati api businya. Contoh busi hitam yang saya maksud. Ini lanjut kita pasang busi baru. Ini kita pasang busi baru. Oke, kita lanjut pasang aja. Nah, setelah pemasangan busi ini kita akan hidupkan sepeda motor dan juga akan perlihatkan kepada teman-teman semua seperti apa kendala yang terdapat di sepeda motor yang saya maksud di video kali ini. Warna busi yang saya maksud itu busi baru dan kita cek nanti di bagian businya dan pengasapan di bagian knalpot. Oke, lanjut kita hidup nih sepeda motor. Ini hidup ya, posisi sepeda motor lagi hidup. Nah, ini oke, cukup, dan lanjut kita cek di bagian businya. Nah, ini sepeda motor sedikit ngasap putih ataupun di bagian rem piston juga bermasalah, namun juga ada asap hitam yang diakibatkan oleh keborosan minyak di sepeda motor ini ataupun di karburator ini. Nanti kita akan jelaskan juga kepada teman-teman semua seperti apa nangani sepeda motor yang keborosan minyak seperti di video kita kali ini. Dan saya juga akan jelaskan kepada teman-teman semua jenis-jenis busi dan masalahnya seperti apa. Ini dia warna busi yang saya maksud, dan cuman sekitar 2 atau 3 menit aja kita hidupkan sepeda motor, dia udah seperti ini hitamnya. Sepeda motor yang pembakaran busi hitam seperti ini, kalau umpamanya kita tempelkan jari seperti ini, dia hitam, nempel di jari seperti ini, otomatis di bagian minyak dia keborosan minyak. Nah, yang kita akali itu di bagian karburator. Nah, beda lagi ataupun lain hal kalau umpamanya hitam di sini dia berkerak, hitam berkerak dan basah. Ini kan hitam namun dia kering, hitam tapi kering. Beda hal dia kalau hitam itu basah. Kalau hitam basah dan berkerak itu rem piston itu bermasalah. Nah, kita fokuskan di bagian pelemeran ataupun di bagian rem piston dan juga blok. Nah, itu ya, kita fokus di bagian situ. Kalau umpamanya di sini berkerak dan hitamnya basah, ini kan nggak basah. Ini cuman di pembakaran yang nggak sempurna, nggak sesuai dengan keinginan dari sepeda motor ini. Nah, yang ketiga itu berwarna putih keabu-abuan ataupun putih, nggak putihnya memang putih total di bagian sini ya, kayak berabu, putih total. Kita nggak bisa contohkan bagian busi mana yang seperti apa busi yang saya maksud. Itu kalau umpamanya putih di bagian sini, pembakarannya itu juga nggak sempurna. Itu juga dapat menyebabkan busi mudah mati ataupun baru ganti busi kembali mogok karena businya juga mati. Itu biasanya disebabkan oleh kekurangan minyak. Kalau ini kelebihan minyak, keborosan minyak. Kalau putih pekat ataupun putih berabu itu kekurangan minyak. Pembakarannya itu minyaknya kurang. Nah, berarti kekurangan minyak, dalam artian kekurangan minyak. Berarti kita juga mengakali di bagian karburator dengan membesarkan di bagian main jet. Nah, itu ya. Di bagian main jet kita perbesarkan lubangnya, dan juga kalau perlu juga kita butuh pembesaran sedikit di bagian pilot jetnya. Nah, itu nanti kita akan bahas di lain video. Itu ya, yang sempurna gimana Bang? Kalau pembakarannya yang sempurna itu seperti apa? Buat pembakaran yang sempurna itu di sini dia agak kecoklatan dan sedikit putih. Dia putih namun agak kecoklatan, agak kemerah-merahan, namun nggak hitam seperti ini. Nah, nggak hitam ya, nggak hitam namun dia kecoklatan. Dan ini busi lamanya udah saya juga akali tadi, ternyata dia mati. Ini kalau umpamanya pembakaran normal di sini dia di bagian dalaman sini ini putih, di atas ini dia agak kemerahan di bagian ujung sini. Di sini dia putih. Nah, di bagian dalamannya sini dia putih, di bagian ujung dia agak kemerahan, kecoklat-coklatan. Nah, itu pembakaran sempurna menurut saya. Kalau umpamanya putih total semua sini agak berabu, berarti dia kekurangan minyak. Nah, ingat ya,
kalau umpamanya hitam berkerak dan juga basah, berarti di bagian rem piston dia bermasalah sehingga oli itu nembak di bagian busi. Atau bahkan seal klep dia bocor, juga bisa mengakibatkan di sini turun oli dan pembakarannya bercampur oli sehingga di sini basah dan juga berkerak. Nah, itu ya. Dan selanjutnya itu masalah seperti yang kita tangani ini keborosan minyak. Jadi untuk langkah mengakalinya, gimana sih cara buat kita ngakali sepeda motor yang keborosan minyak seperti ini dan menyempurnakan. Ini biasanya kalau umpamanya kayak gini seperti yang kita jelaskan tadi, pembakaran yang seperti ini itu timbul asap berwarna hitam dan busi nggak tahan lama, serta di bagian ujung ini hitam pekat. Nah, itu ya. Jadi lanjut kita ke proses penanganannya. Untuk langkah pertama sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, yaitu di bagian karburator kita perlu lakukan pembongkaran. Lanjut ya, kita bongkar di bagian karburator. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Semoga video-video yang saya upload 1 ataupun 2 bahkan 3 per minggunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua pemula. Kita sama-sama belajar di sini buat teman-teman pemula. Ini video ataupun channel buat teman-teman pemula ya. Buat teman-teman pemula, kita sama-sama belajar buat saling berbagi di channel. Oke, lanjut kita ke proses pembongkaran. Oke, ini karburatornya udah kita lepas ya. Udah kita lepas dan tinggal kita bongkar di bagian sini. Yang perlu kita akali itu di bagian main jetnya. Di bagian main jet kita akan beri isi dalaman dari kabel. Nah, nanti kita perjelaskan ataupun kita tunjuk kepada teman-teman semua, kita tunjukkan proses dari pemberian dalaman kabel di bagian main jet untuk proses mengurangi daya minyak menuju ke busi. Nah, itu ya. Nah, cara ngakalinya seperti ini. Ini kabel bodi yang udah kita siapkan ya. Nah, ini kabel bodi yang udah kita siapkan, kita gunting di bagian sini untuk ngambil di bagian isinya ini. Nah, ini ya. Ini serabut ataupun isi dalaman dari kabel ini kita ambil. Saya biasanya ngambil untuk pengetesan pertama kita pakai 2 helai ini. Kita gunakan 2 ya. Ini ya. Ini serabut dari dalaman kabel bodi ini. Kita ambil 2. Nah, ini 2 dalaman kabel. Mohon maaf sedikit ribut ya. Itu soalnya lagi rame. Nah, ini kita satukan 2 dalaman kabel ini ataupun serabut ini. Kita satukan seperti ini. Soalnya kalau kabel bodi itu agak kecil serabutnya ataupun dalaman dari kabelnya. Jadi kita gunakan 2 lapis. Kalau umpamanya agak besar, mungkin kabel listrik yang agak besar dari ini, bikin 1 helai aja ya untuk percobaannya. Nah, ini kita masukkan di bagian sini. Nah, ini ya. Kita masukkan. Dan kita kendori di bagian main jetnya terlebih dahulu. Kita kendori. Ini serabutnya kita masuk ke bagian sini. Kita masukkan aja. Nah, ini juga kita masukkan seperti ini. Dan di bagian ujung ini kita patahkan menuju ke sini. Nah, ini ya. Ini bagian ujungnya kita masukkan bagian sini dan kemudian kita kunci. Nah, ini. Nah, cukup seperti ini. Ini udah kekunci ya. Otomatis ini udah kekunci dan nggak lepas lagi. Dan lanjut kita pasang di bagian sepeda motornya kembali, karburatornya kita rakit dan kita pasang dan kemudian kita tes.
Oke, next kita lanjut ke perakitannya aja. Lanjut kita rakit aja, pasang kembali karburatornya. Ini udah selesai kita rakit ya, udah kita pasangkan, dan lanjut kita pasang kembali busi yang tadi. Kemudian kita lakukan proses hidup di sepeda motor ini, dan kita cek kembali bagian busi apakah ada perubahan setelah kita lakukan pengganjalan ataupun pengacilan dari lubang main jetnya seperti yang kita lakukan tadi. Oke, kita pasang kembali busi dan kita cek, kita hidupkan dan kita cek di bagian busi apakah ada perubahan. Ini udah kita lakukan pengiritan dari minyaknya ya. Ini terlebih dahulu kita harusnya isap di bagian selang dari pengisapan ini. Namun lantaran dari ini bulan puasa, jadi kita nggak bisa lakukan pengisapan di bagian sini. Kita selah ini agak lama ya, agak lama prosesnya baru hidup karena dia butuh minyaknya, butuh disedot baru turun ke bagian sini. Ini ya, kita selah terlebih dahulu agar minyaknya turun. Lanjut kita ke proses pelepasan dari businya. Nah, ini hasilnya. Sama-sama kita lihat ya. Ini udah normal, ini udah lumayan normal, dan ini tinggal penyesuaian dari pembakaran sepeda motor ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang sebelumnya masih tetap hitam ya. Namun di sini nggak timbul kerak seperti sebelumnya. Digeber-geber dia udah timbul kerak di bagian luaran sini. Namun ini di bagian dalam tadi kita juga nggak bersihkan. Jadi ini normal, nggak menambah pembakaran, nggak nambah hitam seperti sebelumnya. Nah, setelah kita geber-geber sepeda motornya, kita hidupkan beberapa menit, namun dia udah normal seperti ini. Nah, cukup sekian ini video saya tutorialkan buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua pemula. Cara buat ngakali sepeda motor yang keborosan minyak seperti yang saya tangani di video kali ini, itu seperti tadi yang kita jelaskan, yaitu dengan menggunakan kabel bodi dari sepeda motor ini. Kita ganjal di bagian main jet, karena di bagian main jet mungkin terlalu besar lubangnya, jadi kita perkecil dengan menggunakan ini, serabut ini. Jadi itu seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua pemula dan juga menjadi ilmu yang baru buat teman-teman semua. Dengan harapan seperti itu tujuan saya bikin video kali ini dan video-video lainnya. Buat teman-teman semua, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya di bawah sini, dan jangan lupa like, komen, dan share agar video ini terus berkembang dan juga bermanfaat buat teman-teman lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.